Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Apriliani Putri. Pada kali ini saya akan membahas tuntas soal-soal yang berkaitan dengan bentuk akar dan perpangkatan. Marilah kita simak pembelajaran kali ini. Baiklah, selanjutnya soal nomor 9. Di sini saya punya soal hasil dari 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32 adalah. Nah, balik lagi ke soal-soal sebelumnya, saya selalu bilang apabila ada bentuk akar, nah bilangan yang di dalam akar itu kalian usahakan apabila dia masih bisa dibagi dengan akar istimewa, kita bagi dengan akar istimewa. Balik lagi, akar istimewa ada apa aja? Ada akar 4, akar 9, akar 16, dan seterusnya. Di sini berarti ada 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32. 3 akar 2. Akar 2 udah ya, nggak bisa kita bagi dengan akar sempurna atau akar istimewa ya. Kita tulis saja langsung. Kemudian 5 akar 8. 8 itu bisa kita bagi dengan akar istimewa, yaitu 4. Jadi 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Kemudian akar 32. Akar 32 juga bisa kita bagi dengan akar istimewa, yaitu akar 16. Jadi 32 itu kita dapat 16 dikali 2. Langsung saja, berarti ini 3 akar 2 ditambah 5 akar 4 kali 2. Jadi akar 4 kita keluarkan. Akar 4 kita tahu hasilnya 2. Kemudian di sini ada akar 16, kita keluarkan, berarti hasilnya 4. Jadi di sini kita dapat 3 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikurang 4 akar 2. 3 tambah 10 dikurang 4. Ini kita langsung saja. Kenapa? Karena bilangan akarnya sama. Jadi di sini punya akar 2 sama akar 2. Berarti bisa kita operasikan. Yang tidak bisa kita operasikan apabila di sini akar 2, nah di sini ada akar 3. Berarti tidak bisa kita operasikan. Karena berhubung di sini akarnya akar 2 semua, berarti bisa kita operasikan. 3 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikurang 4 akar 2, kita dapat 9 akar 2. Sudah deh, jadi hasil dari 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurang akar 32 adalah 9 akar 2. Langsung ke soal nomor 10. Di sini saya punya soal hasil dari 81 pangkat 1/4 dikali 4 pangkat 3/2 adalah titik-titik. Nah, 81 kita tahu ya, 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, berarti di sini pangkatnya kan dipangkatin lagi, berarti pangkatnya kita kali 3 pangkat 4 dikali 1/4. Ini kita coret, berarti kita dapat 3, ya kan? Kemudian 4 pangkat 3/2. Kita tahu nih kalau 4 itu dari 2 pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan 3/2. Pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kali 2 pangkat 2 dikali 3/2. Nah, 2-nya bisa kita coret, berarti kita dapat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Kita dapat angka 8. Sudah deh, jadi 8 1 pangkat 1/4 dikali 4 pangkat 3/2 itu sama dengan 3 dikalikan 8. Hasilnya yaitu 24. Selanjutnya soal nomor 11. Di sini bilangan 2 per akar 6 dirasionalkan, penyebutnya menjadi titik-titik. Nah, di sini apabila ada kata merasionalkan, berarti kita langsung kalikan saja sama dengan bentuk akarnya. Nah, di sini soalnya 2 per akar 6. Nah, apabila akan merasionalkan, kita kalikan akar 6 per akar 6. Nah, seperti itu. Karena apa? Ingat ya, akar A dikali akar A sama dengan A. Jadi kan akarnya mau hilang. Nah, nanti pasti bentuknya jadi rasional. Selanjutnya, akar 6 per akar 6 itu kan sama dengan 1.
2 per akar 6 dikalikan 1, ya hasilnya 2 per akar 6. Dia jadinya tidak merubah hasil atau tidak merubah nilainya. Langsung saja 2 dikali akar 6 berarti 2 akar 6 per akar 6 dikali akar 6 berarti 6. 2 per 6 itu sama dengan 1 per 3 akar 6. Ya, karena kan 2 bisa dibagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi hasilnya setelah kita rasionalkan dari 2 per akar 6 yaitu 1 per 3 akar 6. Jadi akarnya ada di atas, akarnya tidak di bawah lagi. Soal selanjutnya soal nomor 12. Hasil dari akar 24 dibagi akar 3. Nah, yang harus kalian tahu, perkalian dan pembagian bilangan akar itu langsung saja kalian bagi atau kalian kali. Di sini, akar 24 dibagi akar 3 itu sama saja dengan akar 24 dibagi 3. Nah, 24 dibagi 3, hasilnya 8. Lagi-lagi nih, 8 bisa nggak kita bagi dengan akar sempurna atau akar istimewa? Bisa ya, yaitu 4. Jadi 8 itu sama saja dengan 4 dikalikan 2. 4 akar 4 itu 2. Jadi kita dapat hasil dari akar 24 dibagi akar 3 adalah 2 akar 2. Selanjutnya soal nomor 13. Di sini saya punya soal hasil dari 27 pangkat 2 per 3 adalah titik-titik. Nah, 27. Nah, 27 kita tahu ya, 27 itu 3 kali 3 kali 3. Berarti 27 itu sama saja dengan 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 per 3. Ya sudah, pangkatnya tinggal kita kalikan. 3 dikali 2 per 3. Berarti ini bisa kita coret ya. 3 bagi 3 kan sama dengan 1, berarti kita bisa coret. Kita dapat 3 pangkat 2. Hasilnya 9. Selanjutnya soal nomor 14. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 4 pangkat negatif 3 adalah titik-titik. Nah, balik lagi nih. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, berarti 2 pangkat negatif 3 ditambah 4 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 4 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti 1 per 8. Ditambah 1 per 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 berarti kita dapat 64. Sini 64. Kita kemudian cari KPK-nya. Oh, ternyata KPK-nya yaitu 64. Jadi di sini per 64. 64 dibagi 8, 8 dikalikan 1. Oh, berarti 8 ditambah 1. Kita dapat 9 per 64. 9 per 64 bisa kita sederhanakan enggak? Tidak ya. Berarti kita dapat jawabannya yaitu 9 per 64. Selanjutnya soal nomor 15. Di sini soalnya hasil dari 4 akar 10 dikali akar 2. Ingat ya, kalau akar bisa langsung kita kalikan saja. Berarti 4 akar 10 dikali akar 2 itu sama dengan 4 akar 10 dikali 2. Jadi yang di dalam akar ini bisa kita langsung kalikan saja. Kemudian berarti kita dapat 4 akar 20. Nah, akar 20 bisa nggak sih kita bagi dengan akar istimewa? Bisa ya. 20 itu bisa kita bagi 4 dan hasilnya 5. Oh, berarti 4 akar 4 dikalikan 5. Sudah deh, akar 4 itu 2. Berarti kita keluarkan akar 2-nya. 4 kali 2 8. Berarti kita dapat 8 akar 5. Jadi hasil dari 4 akar 10 dikali akar 2 itu adalah 8 akar 5. Soal selanjutnya nomor 16. Di sini hasil 36 pangkat 3 per 2. Nah, 36 pangkat 3 per 2. 36.
Kita tahu ya, 36 itu 6 kali 6, berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3 per 2. Balik lagi, pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kali. Berarti 6 pangkat 2 dikali 3 per 2. Ini bisa kita coret, berarti kita dapat 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 berarti 6 dikali 6, 36. Kemudian dikalikan 6 lagi, berarti kita dapat 216. Selanjutnya soal nomor 17. Hasil akar 3 dikali akar 8. Ingat ya, kalau perkalian akar bisa kita langsung kalikan. Berarti di sini akar 3 dikali akar 8 itu sama dengan akar 3 dikali 8. Berarti kita dapat 24. 24 bisa nggak kita bagi dengan akar istimewa? Bisa ya. 24 itu bisa kita bagi 4 dan hasilnya 6. Berarti 24 itu sama saja dengan 4 dikali 6. Akar 4 bisa kita keluarkan. Kita tahu akar 4 itu sama dengan 2. Berarti kita dapat 2 akar 6. Jadi hasil dari akar 3 dikali akar 8 adalah 2 akar 6. Baiklah, sekian pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan bentuk akar dan perpangkatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.